Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada hari ini hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 atau tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah. Perkenalkan, saya Zainal Abidin sebagai pembawa acara. Insya Allah akan diselenggarakan kajian dengan tema solusi permasalahan kesehatan di pesantren bersama guru kita Dr. Raihanul Bahrain, MSc, SPPK, yang diselenggarakan oleh Al-Hunafa Boarding School Bekasi. Berikut profil beliau. Beliau menimba ilmu pendidikan doktor Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta, pendidikan spesialis patologi klinik Fakultas UGM, dan S2 ilmu kedokteran klinik Fakultas Kedokteran UGM. Dan beliau juga menimba ilmu syar'i di Mahat Al-Ilmi Yayasan Pendidikan Al-Azhari Yogyakarta, belajar berbahasa Arab di Mahat Al-Ilmi dan daurah Badar Bahasa Arab Dasar di Yogyakarta. Dan beliau juga mulazamah dengan para asatid seperti Ustadz Aris Munandar, Ustadz Zaid Susanto, Ustadz Abu Sa'ad MA rahimahumullah, dan juga Ustadz pengajar di Mahat Jamilur Rahman Yogyakarta. Aktivitas beliau sekarang, beliau menjadi dosen dan dokter sekaligus pembina KIPMI, Komunitas Ilmuwan dan Profesional Muslim Indonesia, pembina Yayasan Indonesia Bertauhid, dan beliau menjadi kontributor atau penulis di situs dan majalah seperti Muslim or ID, konsultasi syariah.com, dan situs lainnya. Sebelum ke pemaparan bersama Dr. Raihanul Bahrain, alhamdulillah Dr. Raihanul Bahrain sudah ada di tengah-tengah kita. Ada beberapa pengumuman dan tata tertib yang harus dilaksanakan. Yang pertama, bagi peserta yang hadir untuk membawa buku catatan, dan bagi para santri Al-Hunafa khususnya yang berada di rumah dan yang ada di pesantren untuk mencatat, dan catatannya nanti dikumpulkan. Bagi peserta dilarang membuat gaduh selama kajian berlangsung dan untuk mematikan audio Zoom-nya. Dan bagi yang ingin bertanya di akhir kajian, dan harus raise hand terlebih dahulu atau bisa melalui chat. Untuk selanjutnya, silahkan Dr. Raihanul Bahrain untuk memaparkan materinya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, baik adik-adik sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan bincang-bincang sharing terkait dengan solusi permasalahan kesehatan ya di pondok pesantren tempat adik-adik sekalian, tempat para jamaah. Sebelumnya saya izin supaya dijadikan host dulu ya. Udah ya. Oke, saya share dulu ya. Saya udah buat PowerPoint ya untuk memudahkan. Iya, oke. Tunggu sebentar ya. Ya. Iya. Oke, sudah terlihat belum ininya presentasinya ya? Udah terlihat gambarnya? Iya. Baik, ya, kalau begitu ini adik-adik sekalian ya. Jadi dimanapun berada ya memang solusi permasalahan kesehatan itu selalu ada ya. Dan tentunya permasalahan kesehatan di pondok pesantren ya, salah satunya juga perlu kita perhatikan. Dan di pondok pesantren ya adik, sebagaimana kita ketahui adik-adik sekalian ya, kemudian para jemaah juga itu tinggal di pondok komunitas ya. Berarti ini seperti kita tinggal di suatu komunitas ya yang komunitasnya itu berkumpul di satu tempat, kemudian tinggal bareng. Dan ini tentunya berbeda ya. Tinggal di perumahan beda, tinggal di apartemen beda,
ya, kemudian juga tinggal di masyarakat, ya, di daerah di tertentu, di kota, di desa. Ini semua tentu berbeda dengan tinggal di pondok pesantren, ya, suatu komunitas khusus seperti itu. Nah, tentunya tinggal di pondok pesantren ini ada beberapa permasalahan-permasalahan kesehatan yang tentunya semuanya ini ada solusinya, ya, ada solusinya, dan kita sama-sama cari, ya, sama-sama cari permasalahannya. Oke, baik. Nah, adik-adik sekalian, para jamaah, ya, kaum muslimin dan muslimat, sekitar 10 tahun yang lalu ini saya membuat tulisan, ya, tentang makalah sebenarnya, ya, makalah yang dulu saya sampaikan ketika memberikan penyuluhan di pondok pesantren dulu, ya. Dan ini sudah setelah 10 tahun kepakai lagi. Ini ada beberapa masalah kesehatan yang sering muncul di pondok pesantren, ya. Jadi di sini intinya saya ingin di mukadimah ini saya ingin sampaikan kalau terkait dengan pondok pesantren ini sebenarnya tanggung jawab semua kaum muslimin, ya. Karena di pondok pesantren ini Al-Qur'an dibahas, Al-Qur'an dihafalkan, hadis dibahas, kemudian akhlak berusaha diterapkan, dan dari pondok pesantren ini ilmu dikembangkan, melahirkan orang-orang yang akan berdakwah di masyarakat, berbaur, dan bisa kita katakan dari pondok pesantren lah itu adalah sumber, ya, atau dasar dari munculnya generasi-generasi yang akan membela agama Islam. Ya, oleh karena itu dari mukadimah ini sangat kita tekankan pondok pesantren, baik itu ilbari itu kesehatannya, ya, kemudian pendidikan dan sebagainya, itu menjadi tanggung jawab kita bersama, seperti itu. Nah, kemudian tadi saya sampaikan di mukadimah bahwasanya tanggung jawab pondok-pondok pesantren ini adalah tanggung jawab kita bersama, ya. Apabila terkait dengan masalah kesehatan ini tanggung jawab kita bersama. Nah, sehingga untuk masalah kesehatan ini bukan hanya ya, baik, terkait dengan kesehatan pondok pesantren ini, ya, ini bukan hanya tugasnya pengurus pondok pesantren, tapi dan bukan juga tugasnya wali santri. Jadi selama ini kita tuh hanya fokus kepada kesehatan, ya, dari yang mengurus itu adalah pengurus pondok dan santri, begitu, ya. Dan yang terlupakan adalah ini peran dari wali santri, dari para orang tua. Ini yang dilupakan, ya. Jadi selama ini kan di masalah kesehatan di pondok pesantren itu yang banyak memikirkan, yang pusing itu kan pengurus, ya, guru-gurunya, ustadz-ustadznya, ustazah-ustazahnya yang bingung, ya, seperti itu. Nah, sedangkan kalau dan demikian juga santri, ya. Tapi peran yang kita lupakan di sini adalah peran dari santri, ya, ini peran yang terlupakan, wali santri, ya. Demikian juga dengan para orang tua itu hendaknya membuat, ya, forum wali santri, ya. Jadi bagusnya begitu, ya. Karena saya juga pernah menjadi ketua yayasan, ya, ya. Lalu bisa lalu membentuk, ya, forum wali santri, ya, dan kemudian wali santri tersebut, ya, berusaha memberikan sumbangsih kepada masyarakat dan kepada pondok pesantren itu sendiri, ya. Nah, demikian juga kalau ada wali santri, ada orang tua atau apa, ya, yang memiliki basic kesehatan, itu tolong dilibatkan, begitu, ya, bisa dilibatkan seperti itu, ya. Baik. Jadi intinya di sini poinnya adalah semua tentang kesehatan,
kemudian tentang keberlangsungan pendidikan di pondok pesantren, itu hendaknya menjadi tanggung jawab kita bersama, gitu. Termasuk oleh saya juga, ya demikian. Ya baik. Nah kemudian terkait dengan kesehatan di pondok pesantren, ya sebenarnya dari dinas kesehatan itu sudah memberikan pedomannya. Jadi di sini ada pedoman penyelenggaraan dan pembinaan pos, ya, pos kesehatan pondok pesantren. Namanya adalah poskestren, ya, adalah poskestren seperti itu, ya. Nah di sini yang penting, ya, yang penting jadi ibaratnya begini, ya, kalau kita kalau kita lihat dulu kan di pondok pesantren ini ada namanya UKS. Kalau di sekolah lu, ya, kalau di sekolah ada namanya UKS, ya, unit kesehatan sekolah. Nah sebenarnya di pondok pesantren juga itu ada, ya, ada namanya unit kesehatan pondok pesantren. Tapi di sini oleh dinas kesehatan atau menteri kesehatan itu namanya pos kesehatan pesantren atau pos kestren, ya, ada namanya pos kestren, ya, ada pos kestren. Nah ini ini adalah UKS-nya begitu. Nah jadi sebenarnya ini sangat penting, ya, pembinaan pos kestren ini. Baik, kita lanjutkan, ya. Mungkin para peserta yang mengikuti, ya, diharapkan supaya mengunmute, kemudian videonya juga, ya, terutama suara, ya. Saya minta tolong supaya suaranya di-unmute karena supaya kita bisa lebih konsentrasi, ya, untuk menyampaikan. Ya, baik, ya. Kita lanjutkan, ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau di sekolah, ya, ada namanya UKS, ya. Nah di pondok pesantren ada namanya poskestren. Kita harapkan di setiap pondok pesantren ini membentuk atau kalau bisa ada gitu. Ada namanya poskestren di pesantren sehingga bisa memantau kesehatan di pondok pesantren. Ya, dan ini sebenarnya kalau di poskestren ini kalau dibentuk, kemudian ada kadernya, ada pengurusnya, plus kerjasama dengan puskesmas setempat, ya ini sangat bermanfaat, ya. Sangat bermanfaat, ya, teman-teman sekalian dan adik-adik, karena bisa menjaga keberlangsungan kesehatan di pondok pesantren dengan izin Allah, ya. Karena yang namanya pesantren, ya, yang menjadi pilihan, ya, menjadi pilihan di pondok pesantren bagi orang-orang adalah pertama sarana, yang kedua pertama tentunya ilmunya, ya, ilmu, kemudian manhaj yang benar, kemudian sarana, dan salah satu dari sarana itu kesehatan, makanan, gizi dan sebagainya begitu. Yang paling penting ini kesehatan paling penting. Jadi sangat disarankan, ya, kalau bisa di pondok pesantren sebagaimana sekolah ada UKS, di pondok pesantren ini ada poskestren, ya, pos kesehatan dari pesantren. Dan di sini dibentuk pengurusnya, nanti ada pengurusnya. Nah, pengurusnya dan nanti bisa koordinasi dengan puskesmas setempat. Ya, pernah duduk dengan puskesmas, membentuk pengurus, dan nanti puskesmas ini memang dapat tugas untuk memberikan penyuluhan pelatihan kepada kader-kadernya. Ya, dan siapa aja kadernya, anggotanya ini, yaitu orang-orang pondok sendiri, ada ustadznya, ada ustazahnya, kemudian ada santrinya, ya mungkin santri senior seperti itu. Nanti dilatih. Ya, dilatih apa? Nanti diberikan pelatihan atau pendidikan dasar tentang pendidikan begitu. Pendidikan kesehatan dasar. Apa aja nanti kita jelasin seperti itu, ya. Nah, di sini juga memang tugasnya puskesmas, ya. Tugasnya puskesmas itu memberikan pelatihan. Ya, jadi kita harapkan nanti pesantren itu segera koordinasi dengan puskesmas. Nanti puskesmas nanti bantu, kasih penyuluhan, kasih apa. Bahkan nanti puskesmas juga akan memberikan mengedrop atau memberikan obat-obatan dasar. Ya, obat-obatan dasar, paracetamol kalau demam, obat sesek dasar. Ya, kalau pingsan bagaimana. Ini kan sangat membantu gitu, ya. Sangat membantu untuk kalau ada apa-apa di pondok nanti. Dan yang paling penting itu
bagi teman-teman yang terlibat dalam podcasteran ini adalah memberikan pertolongan pertama. Ya, kalau ada pingsan, kalau ada sesak atau ada dan sebagainya. Ya, nanti kita jelaskan yang itu ya. Seperti itu. Nah, ini ya pengelola podcasteran ini kalau bisa dibentuk ya, ada ketua, sekretaris, bendahara, dan ada kader podcasteran yang merangkap menjadi anggota. Nah, inilah nanti kader-kadernya, ada ustadznya, ada ustazah, kemudian ada adik-adik juga, ya adik-adik yang dilatih nanti ya, dilatih menjadi apa namanya, jadi kader gitu ya, bisa minimal nanti dia bisa memberikan pertolongan pertama, kemudian bisa kalau demam begini, kalau pingsan begini. Jadi ini kan jauh lebih baik begitu ya, daripada nggak tahu sama sekali seperti itu. Nah di sini ya perhatikan ini, kemudian terutama adik-adik ya. Di sini saya tuliskan masalah-masalah kesehatan di pondok pesantren ya. Dan ini saya tulis secara sekilas saja ya. Ini pertama terkait dengan kesehatan ya. Nah, itu Terutama teman-teman ya, teman-teman yang tidur ya, teman-teman yang tidur atau nginap di pondok pesantren, biasanya kan ada dua tuh. Yang pertama ada yang SDIT pulang, pulang pergi, dan ada yang mondok, yang nginap di situ, tinggal di situ, dan sebagainya. Nah ini berkaitan dengan kesehatan. Nah ini biasanya, tapi ada kasur nggak dijemur paling penting. Ini paling penting ya. Sekali-sekali itu ya pernah dijemur lah ya, setiap ya 1 semester 1 tahun pernah dijemur begitu. Jangan nggak pernah sama sekali. Ya ini yang paling jarang diperhatiin. Kalau yang lain-lain insya Allah ya biasanya pondok-pondok sekarang sudah ada tim kebersihannya ya. Sudah ada apa namanya, kalau bahasa kita kan cleaning service ya. Tapi tidak ada salahnya santri juga dilatih ya. Ada jadwal bersih-bersih, ada jadwal ini, dan itu semua untuk melatih kemandirian begitu. Nah, demikian juga dengan tingkah laku dan ya seperti ini ya. Jadi sisa makanan, pakaian berserakan dan sebagainya. Tapi insya Allah ya para santri dilatih insya Allah ya. Dilatih untuk merapikan pakaian sendiri, merapikan tempat tidur sendiri. Ya, dan yang paling penting ini ya, yang saya garis bawahi ini, kadang-kadang ini penggunaan WC. Nah, ini sebenarnya sepele. Penggunaan kamar mandi sama WC ini sebenarnya sepele, tapi ini penting gitu ya, penting ya. Jadi penggunaannya ya diisi yang bagus, jangan menyisakan, jangan ngerendam pakaian, ya. Kemudian jangan sampai apa namanya tidak dicuci ya. Kemudian dan secara berkala perlu dikuras juga kadang-kadang. Ya apalagi penggunaan dengan orang yang banyak. Ya kamar mandi di rumah aja itu kalau nggak dibersihin kan ya itu sarang penyakit ya. Apalagi yang penggunaannya sangat banyak begitu ya. Demikian juga masalah gizi ya, seperti ini. Tapi insya Allah kalau di beberapa pondok, dan saya yakin ya di teman-teman di pondok Hunafa ini sudah cukup gitu ya, masalah gizinya sudah ada yang atur. Insya Allah nggak sampai kekurangan gizi deh, sudah diatur makanannya ya, makanannya terpenuhi gizi seimbang begitu ya. Oke. Nah, demikian juga sarana prasarana, dan kadang-kadang ini ya, saya ini kadang-kadang obat-obatan dan P3K itu nggak ada. Ya, sebenarnya ini cukup kadang-kadang kita sepelekan, tapi kadang-kadang untuk pertolongan pertama itu penting gitu ya, obat-obatan ringan. Obat-obatan ringan ini kalau bahasanya adalah obat-obatan yang dijual di warung ya, kayak paracetamol, kemudian obat asma yang ada di warung ya, kemudian obat migrain dan sebagainya. Ini obat-obatan ringan sebenarnya. Ya harusnya ada di pondok ya, idealnya di pondok ada, sehingga ketika ada yang sakit setidaknya bisa memberikan pertolongan pertama. Dan ya, siapa yang melakukan pertolongan pertama? Yang melakukan pertolongan pertama itu kader anggota tadi poskestren tadi. Ya sudah dilatih, sudah dikasih penyuluhan begitu. Nah kemudian ini adik-adik sekalian ya teman-teman, eh, paling banyak ya ini ya. Ini apa namanya? Ini yang paling banyak ya, yang paling banyak permasalahan di pondok, penyakit yang paling banyak di pondok pesantren, atau bukan hanya di pondok pesantren, tetapi ini di komunitas ya. Ya ini ada di komunitas, penyakit komunitas, yaitu namanya skabies atau budiken. Ya, jadi bukan hanya di pondok pesantren, ini penyakit di komunitas yang orangnya tinggal bareng banyak. Ya, namanya penyakit komunitas, namanya skabies ya. Ini penyakit gatal-gatal. Ya, jadi kalau kita sering dengar satu pondok pesantren itu ya tiba-tiba gatal-gatal semua, ya ini skabies nih. Banyak biasanya kena. Ya, bukan hanya pondok ya, tapi misalnya juga di luar negeri ya, ada yang tinggal di kuil, yang tinggal di gereja, apa kena semua ini skabies gitu. Gatal-gatal.
Ya, jadi ini paling sering nih. Bahkan ada yang bilang ini penyakit pondok. Satu kena semua. Ya, skabies namanya. Ya, dan ini memang gejalanya apa namanya, semakin digaruk semakin enak Udah gitu masuk belum? ya. Ya, semakin garuk semakin enak, kemudian gatal-gatal banget dan sebagainya seperti itu. Ya, dan ini nanti apa nama, dan jangan sampai salah apa ya, salah terapi, asal oles ya. Asal olesnya tambah parah. Ya, dan ini ada beberapa cara penanganannya ya. Ini jangan digaruk. Jangan digaruk, dan ini cepat banget menular. Ya, benar ya, cepat sekali menular ini apa, skabies ini. Satu kena semua. Nah, ini skabies ini ya, skabies ini penyakit kutu. Ya, gatal-gatal seperti ini ya, dan orang dewasa nggak terlalu gejala. Tapi kalau anak-anak luar biasa. Ya, adik-adik SD, SMP ini sangat gatal, dan dia gatalnya malam hari. Ya, gatalnya malam hari. Pokoknya dia garuk-garuk. Ya, jadi kalau malam-malam dia, kenapa? Karena ini kutunya ini, scabies mite ini, dia aktif malam hari. Dia aktif, dia ini kan ini kulit nih. Kulit dia masuk di bawah kulit. Jadi tinggalnya di bawah kulit, bertelur, berkembang biak. Dan dia aktifnya malam hari. Nah, sehingga gatalnya itu malam. Ya, dia kebangun gatal, dan enaknya semakin digaruk semakin enak gitu. Ya, dan akhirnya menyebar. Dan ini pegang orang lain juga nyebar lagi. Nah, ini contohnya ya, mungkin adik-adik ya, seperti ini contoh gambarnya. Ya, contoh gambarnya begini ya nih. Gatalnya begini sampai luka. Kenapa? Karena semakin digaruk semakin enak. Ya, nggak kerasa akhirnya luka. Ya, dan ini biasanya yang kena tangan sama kaki. Lalu cara menularnya gimana? Cara nularnya dia megang orang lain, kena, orang lain kena, pegang orang lain kena, dan memang ini adalah penyakit komunitas. Ini hati-hati ya. Jadi kalau seperti ini, tiba-tiba suatu pondok semuanya gatel-gatel, ya ini penyakitnya. Ya, penyakitnya seperti itu. Nah, jadi ada yang bilang ini penyakit pondok gitu ya. Dan biasanya apa namanya, ini apa ya, sekali kena semua begitu ya. Cepat sekali menular ya. Dan biasanya disembunyiin, apalagi perempuan ya, kalau kena dia sembunyiin, malu gitu. Ya, seperti itu. Ini ya, namanya kutu, Sarcoptes scabiei. Gatal-gatal ya, dia buat terowongan di bawah kulit. Nah, seperti ini gambarnya ya. Nah, gatal-gatal seperti ini ya. Nah, oleh karena itu penting ya kita kasih terapi ya, kasih terapi, dioleskan. Nah, dari mana kita tahu obat-obat gini? Nah, nanti yang tahu itu kader poskesternya ya, kader poskesternya yang sudah dilatih, dia tahu seperti itu ya. Nah, jadi, dan ini yang paling penting ya, kita membasmi adalah supaya kita bersihkan bersama. Ya, supaya tidak terjadi, jadi semuanya harus sama-sama dibersihkan supaya tidak terjadi fenomena pingpong ya, jadi satu yang sembuh, yang kena lagi, satu lagi sembuh ya. Kemudian nular yang lain lagi begitu. Ini cepat nular begini ya, cepat sekali nular, terutama anak-anak ya, SD SMP seperti itu. Jadi dibersihkan. Yang paling sering ini tadi, makanya tadi saya bilang kasur dijemur ya. Jadi salah satu tempat munculnya skabies ini kasur ya, kasur lembab, nggak pernah selimut. Ya, makanya sekali-sekali kasur dijemur gitu ya. Ya, pernah lah gitu ya, seperti ini. Ya, oke. Nah, kemudian juga ada yang di pondok pesantren juga sama ya, sakit namanya sesak napas. Ya, oleh karena itu ada namanya sesak napas ya, gitu ya. Nah, ini sebenarnya kadar-kadar poskestren bisa nanganin. Ya, jadi dikasih ilmu dasar ya. Sesak napas ada dua ya, sesak napas patogenik karena penyakit, dan sesak napas psikogenis. Nah, yang ya bisa jadi ini perlu dibedakan dulu gitu ya. Sesak napas kena penyakit sama psikogenik, psikologis. Karena orang yang stres, kaget, depresi, nah biasanya di pondok juga ada ya. Kangen sama orang tua, atau santri-santri baru yang belum bisa menyesuaikan, ya baru masuk, kaget dengan suasana pondok, kangen orang tua, kangen rumah, masakan di rumah lebih enak dan sebagainya. Ya, saya kemudian tiba-tiba kaget, stres, ada yang depresi, sesak napas. Ya, dan ini nanti ada cara pengobatan masing-masing. Nah, demikian juga dengan demam. Ini kan perlu ilmu ya untuk penanganan awal demam. Ya, nanti ini ya kalau bisa ada kader poskestrennya yang memberikan yang di kader yang begini ya, memberikan pertolongan pertama. Artinya jangan sampai
setidaknya kalau ada yang sakit di pondok pesantren, ya artinya jangan sampai sudah parah banget baru dibawa ke rumah sakit. Ya, setidaknya bisa memberikan penanganan awal. Ya, jadi ini demam ya, demam diukur pakai termometer. Ya, jadi suhunya 37,5. Ya, sebabnya yang banyak begitu. Ya, jadi bisa dikasih obat dasar, paracetamol kah, ibuprofen kah. Nah, itu nanti ada kadar poskesternya yang bisa memeriksa. Dan kadar poskesternya juga nanti kalau bahkan bisa dilatih untuk Nancy, untuk tahu tekanan darah dan sebagainya begitu. Ini obat-obatan dasar ya. Dan ini nanti yang paling penting ya, kalau demam di atas 39 itu segera bawa ya ke puskesmas atau ke rumah sakit. Ya, seperti itu. Nah, demikian juga dengan pingsan ya. Biasanya di pondok pesantren kan ada yang pingsan ya, terutama cewek-cewek ya, para akhwat ya, di pondok putri ada yang pingsan begitu. Ya, pingsan. Jadi intinya dia kehilangan kesadaran mendadak karena kurangnya aliran darah atau oksigen ke otak. Ya, seperti itu. Nah, ini juga sama, nanti ada penanganannya, caranya dan sebagainya. Dan juga perlu dibedakan dengan pingsan psikologis ya, karena ada yang pingsan karena psikologisnya ya. Dia nggak pingsan beneran gitu, bukan pingsan kena penyakit ya, psikologis aja. Nah, itu nanti ada penanganannya, ada caranya. Di sini pentingnya puskestern itu ya, yang dilatih seperti itu. Demikian juga kalau batuk pilek. Nah, ini juga ada penanganan awal. Jangan sampai parah duluan ya. Parah baru ke rumah sakit, baru ke puskesmas. Jadi ada gejalanya, penanganan awalnya dikasih obat dasar ya. Nanti ini diberikan oleh teman-teman puskestern ya nanti. Jadi ini penting ya, membentuk ya seperti itu ya. Dan nanti ini juga obat-obatan ringan ya dikasih ya minimal 3 hari. Jadi tidak bisa dirawat di pondok pesantren, istirahat, atau istilah kita bed rest di pondok pesantren bisa ya 3 hari bisa. Selebihnya nanti ya harapannya bisa dibawa puskesmas dan sebagainya seperti itu. Nah, ini juga yang paling penting adik-adik ya, edukasi ya, edukasi buat adik-adik sekalian. Permasalahan juga di pondok pesantren ini ya, ini mohon maaf ya, ada yang mengatakan ya LBGT di pondok pesantren atau homoseksual seperti pondok pesantren begitu ya. Nah, ini juga kita perlu hati-hati, ini permasalahan kesehatan ya, tepatnya kesehatan psikologis. Ya, ini hati-hati terkait dengan LBGT ya, lesbian, homo, yang bisa juga terjadi di pondok pesantren. Bisa terjadi, makanya sampai ada istilahnya, dia ada istilahnya nyampet. Ya, istilah yang digunakan oleh santri untuk melakukan aktivitas seksual sesama jenis. Ya, kemudian juga ada istilahnya mairil, ya perilaku kasih sayang sesama antar jenis. Ya, ibaratnya orang pacaran gitu ya, sayang-sayangan. Nah, biasanya sih santri senior dengan santri junior, yang jadi korban santri junior. Atau bisa juga dengan pengurus atau guru muda, ustadz muda belum menikah. Ya, begitu bisa. Ini hati-hati semua ya. Ini juga terjadi, ada kejadian di pondok pesantren ya. Demikian juga perempuan ya. Panggilnya adik kakak tapi mesra gitu ya. Ya, ini hati-hati seperti itu ya. Kalau laki-laki nggak terlalu kelihatan, tapi kalau pondok putri ini susah gitu ya. Susah memperkirakan. Mereka panggil adik kakak tapi mesra-mesraan ya, padahal lesbian gitu ya. Ini juga perlu kita ini ada penanganannya, ada edukasinya yang lebih lanjut gitu ya. Saya buat kajian khusus terkait ini ya, penanganan, cara dan sebagainya. Begitu. Nah, tetapi ini paling penting ya, paling penting adik-adik atau pengurus pondok pesantren jangan khawatir. Ya, kasus dari LBGT atau kasus homoseksual di pondok pesantren sangat sedikit. Jadi sangat sedikit. Itu hanya oknum saja. Sedikit banget. Jadi jangan khawatir, jangan takut berlebihan. Ya, jangan takut berlebihan, tapi tetap saja ini semua butuh solusi begitu ya. Butuh solusi. Nah, jadi jangan khawatir ya, kasus ini di pondok pesantren sedikit. Karena ini kadang-kadang propagandanya liberal. Ya, mereka bilang tuh di pondok pesantren banyak LBGT. Ya, di tempat yang Islami saja LBGT banyak. Berarti LBGT itu memang suatu hal yang normal katanya. Nah, ini kan propaganda mereka gitu ya. Orang liberal ya ingin melegalkan LBGT. Mereka berdalil dengan pondok pesantren aja banyak katanya. Padahal sedikit ya. Ya, ini udah di mana-mana juga ada, bukan di pondok pesantren aja ya, di kantor ada, di ABRI ada,
ya, kemudian di apa namanya di komunitas-komunitas lain banyak juga, ya, banyak ya, LBGT banyak. Ya, jadi jangan khawatir ya, itu hanya sedikit di pondok pesantren, tapi ya dan hanya oknumnya, tapi tetap saja harus ada solusi. Ya, kalau kejadian, kalau ada apa, ini kita butuh solusi pencegahan, penanganan, dan berbagai macam caranya seperti itu. Ya, jadi kalau ada yang sudah terdeteksi, nah ini butuh penanganan lebih lanjut. Ya, kalau ada kecurigaan ya, kok sesama perempuan di pondok pesantren kemana-mana berdua terus ngomongnya adik kakak ya, mulai apa ya, akrab, mulai mesra, suap-suapan. Nah, ini hati-hati ya, karena yang namanya LGBT ini ya, dia memang menular begitu ya, dan memang bisa muncul ya karena tadi apa namanya tidurnya bareng ini, dan memang kurang pengawasan dan sebagainya. Ya, tapi jangan khawatir ya, ini hanya sedikit aja. Nggak usah terlalu khawatir berlebihan. Ya, di mana di komunitas-komunitas yang lain juga banyak kasus ini muncul. Ya, hanya saja kita butuh pencegahan ya. Butuh pencegahan jangan muncul ya. Di antara pencegahannya dalam Islam kan salah satunya memisahkan tempat tidur. Ya, jangan tidur dalam satu kasur, jangan tidur dalam satu selimut. Kemudian memisahkan tempat ini apa, tempat kita atur ya, tempat membuka aurat. Mereka punya kamar, mereka punya ini. Sekiranya mereka dalam satu kamar, kasurnya mungkin bertingkat, beda ya. Kemudian diatur seperti itu. Ya, baik. Nah, ini ya, nah, jadi demikian ya, adik-adik sekalian ya, teman-teman, kemudian para pengurus, ini beberapa permasalahan-permasalahan di pondok pesantren yang bisa kita sampaikan. Dan tadi kesimpulannya tadi ya, intinya permasalahan pondok pesantren, kesehatan ya, ini tanggung jawab kita bersama semuanya ya, termasuk wali santri juga perlu dilibatkan ya, terutama wali santri yang punya basic kesehatan itu perlu dilibatkan ya, perlu dikumpulkan ya, perlu dibentuk forumnya, diminta sumbangsinya dan sebagainya. Dan kemudian jangan lupa kita membentuk ya, kalau bisa kita bentuk yang namanya ini ya, poskestren. Kita membentuk poskestren dan berkoordinasi dengan puskesmas setempat. Dan insya Allah akan disambut oleh puskesmas setempat karena ini program pemerintah. Dan nanti puskesmas ya akan mendukung pembentukan poskestren, kemudian mereka juga akan memberikan penyuluhan secara rutin dan akan melatih kader-kader poskestren yang terdiri dari ustadz dan para santri, dilatih bagaimana cara memberikan penanganan awal ketika terjadi permasalahan kesehatan. Kalau demam, bagaimana penanganan awalnya? Kalau pingsan, bagaimana penanganan awalnya? Ada yang sesak napas, bagaimana penanganan awalnya? Bahkan nanti puskesmas akan memberikan, akan menyetok ya obat-obatan dasar di pondok pesantren. Ya, jadi malah didukung penuh begitu. Dan memang ini adalah program dari pemerintah ya begitu. Baik, mungkin saya cukupkan sampai di sini materinya. Memang kita lebih enak tanya jawab ya, ngobrol-ngobrol supaya mungkin teman-teman bisa cerita, bisa sharing, bisa tanya ya permasalahan yang dihadapi selama ini di pondok pesantren gitu ya. Oke, saya kembalikan kepada moderatornya. Silakan ya, mungkin Mas Zainal Abidin, Al-Akh Zainal Abidin, fadl. Ya, alhamdulillah pada hari ini materi terkait kesehatan di pondok pesantren. Silakan bagi para peserta yang ingin bertanya dan mau ngobrol-ngobrol bersama dokter, kami persilakan. Untuk yang bertanya langsung untuk raise hand terlebih dahulu, dan yang mau bertanya via chat dipersilahkan. Ada pertanyaan masuk? Avansat, bagaimana cara menangani santri yang pura-pura sakit? Iya. Oke. Gimana cara menangani santri yang pura-pura sakit ya. Nah, jadi kalau kita tahu sakit apa enggak itu kan nanti diperiksa ya. Pertama diperiksa, namanya kita akan periksa pemeriksaan vital sign ya, tanda-tanda dasar dari kesehatan. Kita periksa tensinya, kita periksa suhunya, kita periksa nadinya, dan kita periksa pernapasannya ya. Nah, oleh karena itu ini penting ya, penting ada kader poskestren yang dilatih bisa ngecek ya, atau mungkin setiap kadang-kadang di beberapa pondok pesantren itu sudah ada ininya, sudah ada apa namanya, sudah ada perawatnya biasanya ya. Kalau nggak ada ini, kalau nggak ada kadernya, perawat nanti dia ngecek gitu loh. Jadi kalau tanda vital science-nya atau pemeriksaan dasar kesehatannya normal,
tensinya bagus, suhunya bagus, nadinya bagus ya. Jadi kelihatan dari situ. Nah, kemudian yang paling penting itu respon nyeri ya. Jadi nanti di kakinya dicubit sedikit ya. Kalau dia sebelumnya dia nggak bisa gerak, tiba-tiba gerak ya, ada kemungkinan ini pura-pura sakit gitu ya. Tapi kita husnuzon dulu ya, jangan ini aja. Husnuzon, intinya husnuzon dulu. Kalau terbentuk kalau ada terkumpul bukti-bukti ya, baru kita bilang janganlah pura-pura sakit gitu ya, dinasihatin. Mungkin demikian insya Allah. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya mau bertanya nih. Saya Rian, saya salah satu perawat di rumah sakit di Bandung. Ya, nah, silakan. kebetulan saya juga ikut komunitas sosial kemanusiaan. Nah, kita juga ada program yaitu seperti poskestren gini, penyuluhan kesehatan ke pesantren. Nah, kebetulan pesantren yang kami berikan penyuluhan tuh jauh dari fasilitas kesehatan. Nah, apakah saya selaku perawat boleh memberikan treatment di luar ini apa sih? Di luar kewajiban Kompetensi. saya sebagai perawat ya, akan treatment atau terapi obat tuh dokter itu yang ngasihin. Apakah kita sebagai perawat boleh gitu, Dok? Ya. Ya, baik. Jazakallah. Ya, wassalamualaikum. Ya, baik. Jawabannya apakah boleh memberikan? Jawabannya boleh. Ya, boleh. Jadi setahu saya perawat itu boleh memberikan obat-obatan dasar, obat-obatan pertolongan pertama itu boleh ya. Misalnya kalau demam kan bisa dikasih paracetamol, ibuprofen, sesak bisa dikasih salbutamol. Kemudian untuk misalnya kalau ada nyeri bisa kita kasih anti nyeri ya untuk penanganan awal. Ya, jadi setahu saya boleh ya perawat memberikan obat-obatan dasar ya, obat-obatan untuk memberikan pertolongan pertama ya, bahkan sampai kalau ada yang sampai gangguan jantung itu ya, kita dikasih isosorbit dinitrat ISDN di bawah lidah itu boleh. Itu boleh, insya Allah bisa untuk penanganan awal seperti itu. Nah, jadi setelah penanganan awal itu baru dirujuk gitu ya, dibawa ke rumah sakit ya. Ada yang pingsan, ada yang mau sakit jantung, ada gejala stroke dan sebagainya. Jadi itulah pentingnya ya kader-kader ini dan teman-teman perawat itu memberikan pertolongan pertama sebelum parah nanti. Sebelum parah ya, insya Allah. Baik, demikian insya Allah. Ya, selanjutnya ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya, kalau saya sudah dapat jadwal vaksin booster, sebaiknya segera vaksin atau menunggu jadwal vaksin di pesantren yang belum pasti tanggalnya? Ya, baik. Kalau mau ideal kita nunggu di pesantren aja ya. Ini lebih baik ya. Artinya lebih, karena itu sesuai sesuai biasanya kalau di jadwal pondok pesantren sesuai jadwal ya, orang-orang puskesmas datang sesuai jadwal ya. Pertama kalau buat anak-anak kan jaraknya sebulan, nanti bulan depan lagi seperti itu ya. Jadi intinya adalah kalau bisa sesuai jadwal, tetapi kalau pas ya jadwal keduanya itu nggak sesuai dengan pondok pesantren ya, tidak sesuai dengan jadwal pondok pesantren ya, bisa di luar nggak apa-apa. Yang penting sesuai jaraknya. Jadi sebenarnya lebih fleksibel sih, lebih fleksibel ya. Intinya divaksin intinya begitu ya. Ya, dan saya juga udah divaksin, saya sampai 3 kali, anak-anak juga sudah, insyaallah ya. Ada pertanyaan masuk lagi. Ana Riana dari Ponpes Ibnu Katsir Bintan, Kepulauan Riau, izin bertanya bagaimana menanggulangi santri terluka baik tergilir atau terkena benda tajam dan air panas serta luka bakar. Tajam. Ya, baik ya. Ini pentingnya kita ya untuk melakukan penanganan dasar dari ini. Nah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini butuh pelatihan khusus ya sebenarnya. Ya, karena kita perlu jelaskan, luka itu ada berbagai macam tipe. Ada luka terbuka, luka tertutup. Kemudian ada derajat keparahannya ya. Ada luka yang dia sekedar ditutup saja dan ada luka yang harus dijahit. Ya, harus dijahit.
ada luka, dan yang paling penting adalah penanganan dasar. Penanganan begitu ada luka langsung. Ya, misalnya contohnya lukanya dalam banget, tertusuk pisau di perut, ya itu jangan dicabut pisaunya. Ya, biarin aja, ditahan, jangan bergerak, karena kalau pisaunya dicabut nanti perdarahan luar biasa. Ini contoh-contoh dasar-dasar penanganan ya, penting. Demikian juga dengan luka bakar, itu kan ada derajat ya, luka bakar 1, 2, 3, 4. Kalau derajat luka bakar 1 cukup dialiri air. Kalau 2 dan 3 ini ya penanganan khusus ya, diberikan ini dan sebagainya. Ya, jadi untuk pertanyaan ini nih sepertinya perlu penyuluhan khusus ya, penanganan. Nah, makanya ini penting ya, penanganan awal kejadian-kejadian di pondok pesantren ya. Jadi yang penting itu penanganan awalnya. Setelah itu baru dirujuk ya, begitu. Baik, insya Allah mungkin demikian ya. Selanjutnya, Ustaz, ada santri positif LGBT, kemudian sudah kami pulangkan sementara kepada orang tuanya. Apakah ada solusi atau terapi kepada santri tersebut? Ya, jawabannya bisa masuk pondok kembali. Ya, baik. Ya, kalau memang sudah positif ya, artinya sudah, dan dia pun positifnya tuh dia itu ngaku gitu ya. Nah, ngaku atau kedapetan ya. Itu positifnya kalau sudah ngaku. Ya, dia LBGT, dia homo begitu ya, dan memang solusi paling bagus, solusi paling ideal dia itu dikeluarkan. Kenapa? Ini akan mengganggu, dikeluarkan sementara gitu ya. Dikeluarkan tuh bukan maksudnya dipecat atau di drop out, tapi sebenarnya dikeluarkan itu untuk menjalani terapi. Karena kalau dia di pondok pesantren nanti dia akan, namanya LBGT ini menular ya. Dan dia pasti cari korban ya. Cari korban, dan biasanya korbannya nanti ikut jadi homo gitu ya. Jadi misalnya kakak senior ya, homo. Dia cari adik seniornya yang mukanya imut, mukanya apa. Nah, kemudian dia ajak, dia pengaruhi. Nanti itu adiknya itu, adik kelasnya ini sebelumnya bukan homo. Ya, tapi karena kakaknya ngajak apa gini-gini, akhirnya dia jadi homo juga gitu loh. Jadi LBGT nular. Maka yang paling ideal kalau ada yang homo atau LBGT di pondok, yaitu dikeluarkan sementara untuk menjalani rehabilitasi gitu ya. Dan untuk menjalani rehabilitasi ini butuh konsentrasi, tenaga, pikiran, serta dukungan dari berbagai pihak. Ya, dari dokter, dari keluarga, dari lingkungan. Ini butuh Butuh pengobatan yang serius ya. Dan terkait pengobatannya nanti kita bahas ya, itu ada pembahasan lebih khusus ya. Ada terapi khusus nanti untuk ini ya. Dan saya punya tulisan-tulisan terkait hal ini. Ya, memang idealnya begitu. Dan insya Allah kalau sudah sembuh satu saat bisa balik ke pondok pesantren. Ya, dan seperti itu mungkin insya Allah. Ya, silakan Andi Nawang kalau mau bertanya langsung. Afwan Ustaz, Assalamualaikum. Ini Ustaz, ini kan di pondok. Nah, ini kan sekarang musim-musimnya kayak musim pancaroba gitu. Yeah. Nah, di pondok ini kan banyak anak-anak yang sakit. Nah, ini kan apa namanya? Anak-anak ini biasanya kalau temannya sakit, karena ada iming-iming misalnya kalau sakit sekitar 2-3 hari pulang. Nah, biasanya ini anak-anak kadang misalnya pura-pura ikut-ikutan sakit. Jadi terus kalau kita kasih obat, bilang enggak apa-apa Ustaz, sudah ada vitamin dari orang tua yang kemarin dikirim atau gimana. Nah, ini Ustaz, solusinya kira-kira gimana? Karena kan kita ini di pondok sudah ada obat, cuma biasa kadang anak-anak pilih-pilih obat. Kira-kira gitu gimana solusinya Ustaz? Iya. Ya, baik ya. Oke. Siap. Terkait dengan ini, itu pentingnya tadi setiap pondok pesantren ada poskestern ini. Ya, jadi pondok pesantren itu kalau bisa membuat poskestern dan pengurusnya. Jadi ada ketua, biasanya ada pembina dari mudir, ya, ketuanya ustadz, kemudian nanti anggota-anggotanya santri. Dan segera koordinasi dengan puskesmas setempat. Ya, dan nanti puskesmas itu memang sudah program pemerintah. Ya, program pemerintah untuk program pemerintah untuk untuk
membina ya. Jadi kalau nanti ke setelah pihak pondok pesantren ke puskesmas, nanti puskesmas akan menyambut, akan mendukung terbentuknya ini, kemudian memberikan penyuluhan sampai memberikan stok obat-obatan dasar ya, sehingga tadi ketika ada yang sakit ya nanti oleh pihak dari kadernya ini akan memberikan obat ya, memberikan arahan, santrinya nggak bisa pilih-pilih obat lagi ya, dan santrinya dijelaskan ini loh yang ngobatin sudah dapat pelatihan, sudah tahu, jadi ikutin aja begitu ya. Jadi kalau ada ya mungkin santri-santri itu milih-milih obat karena bingung juga dia ya, bingung ya, kenapa bisa begini, tapi kalau ada kader yang ngobatin ini alhamdulillah ya. Jadi sangat saya sarankan di pondok pesantren nanti ini ya, bentuk poskestren dan segera koordinasi dengan puskesmas setempat ya, insyaallah. Bagaimana jika ada kasus santri yang sebelumnya masuk pesantren telah membawa surat antigen negatif, namun setelah kedatangan santri dikarantina selama 5 hari di pesantren, kemudian di swab kembali hasilnya reaktif, padahal dia tidak terlihat gejala sakit, maka langkah tepat apa yang harus dilakukan? Ya baik ya. Kalau memang positif ya, kalau memang jadi kalau antigen ya antigen yang positif ditambah gejala berarti memang positif gitu ya. Dan memang perlu isolasi ya, isolasi, dan tapi jangan terlalu khawatir karena yang sekarang kan lebih banyak varian Omikron ya. Ini lebih ringan gejalanya dan biasanya isolasinya juga lebih ringan, lebih cepat juga ya, segera di swab lagi. Kalau negatif yang kedua selesai isolasinya. Terus kenapa bisa yang pertama itu negatif, kemudian setelah masuk pondok positif ya? Bisa jadi karena pertama bisa jadi kena di jalan ya. Yang kedua bisa jadi karena jadi dalam ilmu dalam ilmu infeksi ada namanya Windows period, yaitu orang terkena Windows period adalah gejala dari orang Windows period itu jarak dari seseorang terkena virus sampai muncul gejala ya. Jadi misalnya dia kena virusnya tanggal 1, tapi bisa jadi Windows periodnya itu 5 hari. Jadi 5 hari baru kena gejala, muncul gejala. Jadi virus sudah masuk ke tubuh itu tanggal 1. Ya, begitu masuk dia nggak langsung muncul gejala. Kenapa? Karena virus itu butuh waktu untuk berkembang biak. Jadi banyak, akhirnya bisa menyerang seluruh tubuh. Ya, kenanya tanggal 1, tapi gejalanya muncul tanggal 5. Seperti itu. Nah, demikian juga alat pemeriksaannya, ada namanya viral load. Kalau misalnya tanggal 1 virusnya masih sedikit, ya itu viral loadnya rendah. Jadi ketika dicek dengan antigen masih negatif. Tapi setelah hari kelima dicek sama antigen positif dia. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, jadi ada namanya Windows period ya. Kalau viral loadnya masih rendah negatif. Nah, bisa jadi tadi dia sudah kena hari pertama, tapi dicek antigen ya negatif karena viral loadnya rendah. Virusnya baru datang, baru 1, belum berkembang banyak. Nah, setelah 5 hari masuk pondok malah positif, bisa jadi gitu ya. Jadi kurang lebih demikian gambarannya ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya seorang ibu, anak saya di pesantren. Seperti yang Ustadz tadi jelaskan, penyakit gatal-gatal yang seperti itu, gudik itu, bagaimana cara mengobati yang sudah terkena, terus yang kalau belum terkena itu, bagaimana cara mencegahnya? Obat apa yang bisa dikasih? Ya, baik ya. Kalau gudikan itu memang penyakit ya, itu penyakit komunitas ya. Jadi kalau kena yang paling penting jangan digaruk ya. Itu yang paling penting. Karena kalau dia digaruk nanti kutunya tambah nyebar. Kutu di bawah kulit tambah nyebar. Jadi bagaimana yang pertama biasanya kalau kita mungkin penanganan awal bisa dikasih ini ya, obat seperti minyak ya, ataupun yang bisa mengalihkan rasa gatal ya, Kaladin dan sebagainya gitu. Atau kalau kita dari dokter kita meresepkan obat antihistamin yang bisa mengurangi rasa gatal. Ya, baru yang paling penting kita kasih
salep ya. Ada salep macam-macam, namanya salep skabimid, skabisid, salep 24 itu dikasih terus, dan yang penting menjaga kebersihan. Seperti itu. Oh, Ya. syukran jazakallah khairan Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, bagaimana menangani skabies di pondok? Ya, cara menangani skabies di pondok. Jadi yang paling penting kan sumbernya gitu ya. Sumbernya itu. Jadi semuanya harus diobati yang paling pertama. Jadi kalau ada yang kena, semuanya diobati. Ya, semuanya diobati supaya nanti tidak terjadi fenomena pingpong gitu ya. Ini kena, nularin lagi dan sebagainya. Ya. Jadi kita ini ya jangan sampai jadi fenomena bola pingpong. Nah, kemudian yang kedua tadi ya, sumbernya tadi biasanya di kasur-kasur gitu ya. Kutu-kutunya di kasur, maka kasur-kasurnya dijemur dulu. Ya, karena tidurnya di situ dan sebagainya, jadi dia banyaknya di kasur. Jadi kasur dibersihkan, dijemur semua kasur-kasurnya. Kemudian kita perintahkan santai-santai jaga kebersihan ya, terutama cucian-cuciannya. Kemudian juga biasanya di kamar itu kan itu tuh di balik pintu itu baju-baju digantung udah mungkin bisa jadi berhari-hari atau berminggu-minggu. Nah itu juga dibersihin. Ya jadi intinya sama-sama begitu ya. Ya siap, insyaallah. Pertanyaan terakhir karena waktu sudah pukul 10 lebih. Ya. Bagaimana menghilangkan noda hitam bekas, cacar atau gatal-gatal? Ya, baik, kalau untuk menghilangkan gatal-gatal ya pertama memang itu noda gatal-gatal itu muncul karena digaruk terus. Kuncinya jangan digaruk kuncinya. Ya, bisa bagaimana supaya nggak gatal ya dikasih minyak, dikasih apa yang hangat-hangat yang bisa mengalihkan gatal. Dan mungkin kalau kita dari dokter nanti kita kasih obat anti gatal ya. Jadi kuncinya itu adalah karena dia mau sembuh digaruk lagi. Sembuh garuk lagi. Akhirnya nggak sembuh-sembuh dan akhirnya jadi hitam gitu. Ya, kuncinya begitu insya Allah. Mungkin demikian ya insya Allah. Ya, terakhir ya karena sudah ini ya insya Allah. Ya, pertanyaan diakhiri. Alhamdulillah pembahasan telah selesai yang dipaparkan oleh Dr. Rahinul Bahrain. Jazakallahu khairan kepada pemateri. Semoga materinya sangat bermanfaat bagi para peserta yang hadir dan khususnya keluarga besar Al-Hunafa Boarding School. Selanjutnya bagi yang ingin materi, insya Allah akan di-share di Facebook dan juga website alhunafa.com. Dan juga pesantren Tahfiz Al-Hunafa Boarding School masih membuka pendaftaran santri baru yaitu tahun pelajaran 2022-2023. Informasi lebih lanjut hubungi 0812 1376 4899 atau kunjungi website alhunafa.com. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan jazakumullahu khairan kepada semua yang hadir pada hari ini.